Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan sebuah renungan singkat. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur kepadamu bahwa kami telah melakukan berbagai macam aktivitas sepanjang hari ini hingga sampai pada malam hari ini. Kiranya waktu yang kami sediakan pada saat ini untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan kami boleh pakai dengan sebaik mungkin supaya firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan dapat kami pertanggungjawabkan juga di dalam kehidupan kami, di dalam setiap tutur kata dan tingkah laku kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk dapat taat dan setia sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, pada malam hari ini kita memiliki tema menggunakan waktu dengan perkataan penuh kasih. Bacaan kita dari Kolose pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kolose pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 mengatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya, saudara-saudara, pada hari ke-10 bulan Januari ini, kita mau diingatkan bagaimana kebiasaan kita di dalam berkata-kata, di dalam berbicara, di dalam mengungkapkan pendapat, di dalam menyampaikan pesan. Apakah kata-kata kita seringkali menyinggung orang lain? Apakah kata-kata kita tidak mempedulikan perasaan orang lain? Ada sebuah kalimat yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Ini mau menyatakan bahwa apa yang kita keluarkan dari mulut kita punya dampak, punya efek yang sangat berarti bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain, bagi orang yang mendengarkan perkataan kita. Ya, saudara-saudara, tentu seorang ibu atau bapak ketika berbicara kepada anaknya dengan perkataan yang kasar, dengan intonasi yang tinggi dan menyinggung perasaan anaknya, dampaknya akan berbeda ketika ibu atau bapak berbicara dengan penuh kasih, dengan lemah lembut kepada anaknya. Berkata dengan penuh kasih akan memiliki kekuatan yang sangat besar efeknya bagi diri sendiri dan orang lain. Ya, tentu bukan hanya kepada orang yang menerima perkataan kita tersebut, tapi juga pada diri kita sendiri. Itu akan memiliki dampak yang sangat berarti. Ya, saudara-saudara, William Barclay menyatakan ada 3 hal penting bagi kehidupan orang Kristen berdasarkan Kolose pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Yang pertama, bertanggung jawab untuk menunjukkan Kristus kepada orang lain melalui hidupnya. Yang kedua, mencari kesempatan untuk bekerja bagi Kristus dan melayani sesama. Dan yang ketiga, memiliki daya tarik dan kecerdikan dalam ucapan sehingga kita bisa memberi jawaban yang tepat, yang berhikmat di dalam setiap keadaan. Hidup dalam kasih tentu akan menghasilkan sukacita, saudara-saudara. Dan tentunya ini juga berlaku di dalam perkataan kita, termasuk apa yang kita kemukakan, apa yang kita bicarakan, akan menghasilkan sukacita ketika kita melakukannya dengan penuh kasih. Bukan hanya basa-basi, tetapi dengan penuh kasih. Ya, saudara-saudara, kata-kata yang penuh kasih bukan hanya ditujukan kepada orang terdekat kita, anggota keluarga kita, orang tua kita, anak kita, kakak adik kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa setiap saat kita perlu menjaga agar kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak hambar, melainkan penuh kasih di dalam menyapa orang lain. Dan ini berlaku setiap saat, ini berlaku setiap hari, di dalam setiap keadaan. Bagaimana kita menjaga perkataan kita. Kiranya kita boleh menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan berkata-kata penuh kasih. Dengan berkata-kata tidak hambar. Kiranya
Tuhan Yesus menolong kita dan memampukan kita. Mari kita kembali berdoa. Allah Bapa, pada malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kami bagaimana seharusnya kami berkata-kata, bagaimana seharusnya kami menyampaikan kalimat demi kalimat di dalam keseharian kami. Bukan hanya kepada orang-orang terdekat kami, tetapi kepada setiap orang yang kami jumpai. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, membimbing kami, supaya kami dapat mengungkapkan segala sesuatunya dengan penuh kasih dan lemah lembut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin.